kemarin akhirnya kita mengajukan sebuah konsep ya, konsep tempat untuk penjualan UMKM gitu loh ya. Kita kerjasama dengan salah satu pengusaha, Pak Buyung Mulyono. Alhamdulillah kemarin beliau mengizinkan untuk tempatnya itu digunakan untuk kegiatan pemberdayaan desa ini. Gitu. Pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa. Ya. Khusus tutur Pak ya. Khusus tutur. Tapi kita juga tidak menutup peluang bagi desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Tutur bisa juga nanti ikut andil ya, mungkin bisa ikut memasarkan produknya di sini, kita akan bantu. Jadi kemarin itu ibu-ibu PKK juga sempat menggali produk-produk olahan ya. Produk-produk makanan olahan, sementara karena kita itu masih sangat desa sekali kan gitu ya, kadang-kadang masyarakat bisa memproduksi sebuah makanan tapi tidak bisa menjaga kualitas, kemudian tampilannya seperti apa, kemudian kemasannya harus diberi label seperti apa agar supaya konsumen itu jadi tertarik. Makanya kemarin kita juga bentuk tim di desa yang menangani itu. Jadi masyarakat itu ada pembinaan kaitannya dengan pembuatan produk, tampilan dan rasa dan lain sebagainya. Nanti tim yang membantu untuk packingnya, kemudian logonya, agar supaya nanti bisa menarik pada saat ditampilkan di tempat stand UKM Corner itu. Utamanya kita kepingin memberdayakan masyarakat desa agar paling tidak bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa gitu. Betul. Terus terang ya, apa yang dijual di Omah Tutur ini, menu masakan yang ada itu juga menu-menu dari masyarakat yang kita bantu platingnya ya, tampilannya kita bantu untuk proses pembuatannya juga ya. Ada revisi di rasanya, tampilannya juga. Gitu Pak ya. Iya, gitu. Berarti kan jadi sebelum masuk ke sini nanti kita seleksi dulu. Kalau memang sudah layak ya. Atau diajari ya Pak mereka Pak? Iya, diajari juga, diajari, ada pembinaannya juga gitu. Ada tim dari ibu-ibu PKK juga yang ngontrol kualitas daripada itu agar supaya nanti pada saat dipasarkan ini konsumen juga bisa puas dengan adanya apa yang kita sajikan. Dan ini nanti ke depan kita juga akan display hasil-hasil pertanian dari masyarakat Tutur ya. Ada jeruk, ada paprika, ada apel, nanti kita akan display di sana. Kita buatkan stand bunga, stand buah, terus petani-petani bunga krisan di sini yang sudah bikin bunga pot itu juga akan kita kasih stand agar supaya nanti bisa ikut memasarkan produknya di sini gitu. Bisa termanfaatkan lah oleh adanya Omah Tutur ini. Ya. Oh begitu. Yes, paling tidak konsep Omah Tutur itu kita berupaya untuk membuat satu ikon paling tidak di desa Tutur agar supaya nanti masyarakat dari luar Tutur itu bisa tertarik untuk berkunjung singgah ke desa Tutur, kemudian bisa kenal dengan desa Tutur, kemudian bisa menikmati apa yang ada di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gus Salim di acara Siapa Dia Siapa. Hari ini saya berhadapan langsung dengan Pak Lurah kalau di kota. Kalau di sini Pak Tinggi, Pak. Kepala desa. Kepala Desa
Tutur Pak ya. Iya, tutur. Tutur Kabupaten Pasuruan. Nah, mengapa? Karena menurut isu Pak, ada beberapa petani-petani yang ada di sini eh, 2 bulan terakhir ini merasa diuntungkan dengan keberadaan rumah tutur. Rumah tutur Pak. Omah tutur, Rumah omah tutur. tutur. Iya. Itu memang salah satu Mas Agus, salah satu tujuan ya. Kemarin itu kita juga mau sengaja membuat satu ikon ya. Karena kita jujur aja tutur ini enggak punya apa-apa. Kita enggak punya hutan, enggak punya sungai ya yang bisa kita kelola sebagai tempat wisata. Kemarin akhirnya kita mengajukan sebuah konsep ya. Konsep tempat untuk penjualan UMKM gitu loh ya. Kita kerjasama dengan salah satu pengusaha, Pak Buyung Mulyono. Alhamdulillah kemarin beliau mengizinkan untuk tempatnya itu digunakan untuk kegiatan pemberdayaan desa ini. Gitu. Pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa. Ya. Khusus tutur Pak ya. Khusus tutur. Tapi kita juga tidak menutup peluang bagi desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Tutur. Bisa juga nanti ikut andil ya, mungkin bisa ikut memasarkan produknya di sini, kita akan bantu. Ya. Untuk di sekitar Tutur boleh gitu Pak ya? Boleh ya. Boleh ya. Apa aja Pak di Tutur nih Pak yang memang komoditasnya luar biasa lah? Sebetulnya banyak sekali ya. Tadi kemarin itu ibu-ibu PKK juga sempat menggali produk-produk olahan ya, produk-produk makanan olahan. Sementara karena kita itu masih sangat desa sekali kan gitu loh ya, kadang-kadang masyarakat bisa memproduksi sebuah makanan tapi tidak bisa menjaga kualitas, kemudian tampilannya seperti apa, kemudian kemasannya harus diberi label seperti apa agar supaya konsumen itu jadi tertarik. Makanya kemarin kita juga bentuk tim di desa yang menangani itu. Jadi masyarakat itu ada pembinaan kaitannya dengan pembuatan produk, tampilan dan rasa dan lain sebagainya. Nanti tim yang membantu untuk packingnya, kemudian logonya agar supaya nanti bisa menarik pada saat ditampilkan di tempat stand UKM Corner itu. Jadi awal mula berdirinya Rumah Tutur ini memang satu, apakah itu murni bisnis kuliner? Kedua, atau memang agar supaya UKM ini tertampung Pak di sini? Pak Sebetulnya Tinggi. Kalau kita itu murni bisnis ya, sebetulnya kita nggak ngurus UKM kan itu loh ya. Harusnya saya nyari tenaga ahli, mungkin chefnya yang ahli, terus kemudian manajemennya yang ahli kan gitu ya. Cuman kita tidak ke sana sebetulnya, tujuan utamanya kita kepingin memberdayakan masyarakat desa agar paling tidak bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa gitu. Betul. Terus terang ya, apa yang dijual di Omah Tutur ini, menu masakan yang ada itu juga menu-menu dari masyarakat yang kita bantu platingnya ya, tampilannya kita bantu untuk proses pembuatannya juga ya. Ada revisi di rasanya, tampilannya juga. Gitu Pak ya. Iya, gitu. Berarti kan jadi sebelum masuk ke sini nanti kita seleksi dulu. Kalau memang sudah layak ya. Atau diajari ya Pak mereka Pak? Iya, diajari juga, ada pembinaannya juga ya. Itu ada tim dari ibu-ibu PKK juga yang ngontrol kualitas daripada itu agar supaya nanti pada saat dipasarkan ini konsumen juga bisa puas dengan adanya apa yang kita sajikan. Iya. Kira-kira Pak, ada berapa jumlah UKM Pak yang produknya tersalurkan ke sini? Untuk sampai hari ini ya, selama 1 bulan kurang, kita kan buka mulai tanggal 13. Sekarang tanggal 11 berarti 1 bulan kurang. Itu sudah masuk sekitar 58 produk. Ya, 58 produk yang masuk sudah banyak. Dan ini nanti ke depan kita juga akan display hasil-hasil pertanian dari masyarakat Tutur ya. Ada jeruk, ada paprika, ada apel, nanti kita akan display di sana. Kita buatkan stand bunga, stand buah, terus petani-petani bunga krisan di sini yang sudah bikin bunga pot itu juga akan kita kasih stand agar supaya nanti bisa ikut memasarkan produknya di sini gitu. Bisa
termanfaatkan lah Iya, oleh iya. adanya Omah Tutur Omah ini. Tutur, iya. Oh begitu. Yes, paling tidak konsep Omah Tutur itu kita berupaya untuk membuat satu ikon paling tidak di Desa Tutur agar supaya nanti masyarakat dari luar Tutur itu bisa tertarik untuk berkunjung singgah ke Desa Tutur, kemudian bisa kenal dengan Desa Tutur, kemudian bisa menikmati apa yang ada di Desa Tutur. Ya. Gitu, ya. Peran kepala desa di sini itu kan tidak hanya menyuruh mereka untuk kirim barangnya ke sini, Iya, Pak. nggih. Kan tidak hanya itu, Pak. Iya. Kan membina juga bagaimana petani jeruk agar Iya. bagus kualitasnya dan macam-macamnya. Ya itu memang sengaja kemarin setelah konsep ini kita buat, saya sendiri juga terjun langsung. Saya juga langsung jadi kapten daripada tim itu yang menangani secara langsung ya. Karena saya nggak pas kalau nggak turun sendiri Nggak kan turun gitu loh sendiri, ya begitu. gitu. Kalau Pak, anak muda Pak di Desa Tutur itu, apakah Iya. juga ada manfaatnya keberadaan Omah Tutur? Ini untuk kegiatan Omah Tutur ini untuk spot foto. Kemarin kita serahkan ke Karang Taruna untuk pengelolaan parkir. Kemudian ini kan minggu depan ini kita sudah buka lagi area untuk outdoornya itu juga nanti akan ditangani oleh Karang Taruna Desa. Kemudian ke depan konsep kita juga akan menyiapkan camping ground ya, mungkin sebagai tempat penginapan di sini tapi ala tenda ya. Dan itu juga akan dikelola oleh BUMDes yang ada di Desa Tutur. Gitu. Nah, kemarin sudah saya suruh teman-teman di BUMDes untuk membuat satu konsep itu. Rencananya nanti ke depan kita akan tahun depan kita akan segera mengalokasikan dana untuk support kegiatannya mereka. Oh gitu. Ya. Jadi ada planning Pak untuk sudah ada planning gitu ya. Masyarakat Tutur ini Pak ya. Iya sudah ada planning. Jadi memang betul ya Omah Tutur untuk warga Tutur ya. Iya Omah Tutur ya. Omah Tutur. Ya sampai sejauh ini kalau ngomong bisnis banyakkah keuntungan bagi mereka Pak untuk masyarakat Pak Lurah sendiri Pak? Iya Pak. Untuk pengelolaan di Omah Tutur kemarin ini kan masih dalam 1 bulan ya mungkin kita masih subsidi lah kalau untuk 1 bulan. Tapi gitu. kita dengan banyaknya konsep berikutnya sebagai penunjang ini kita yakin nanti pasti di ujung-ujungnya kita ada profit. Tapi untuk UMKM yang pasti mulai start awal dia sudah bisa berjualan dan bisa mendapatkan hasil. Betul. Tapi yang pasti pengelola untuk sementara ya poso dhisik lah Mas Agus itu ya. Oh, iyalah, wong masih berumur belum 3 bulan Pak. Iya, baru 1 bulan kurang masih. Iya, 1 bulan kurang. Nah, dengar Pak, Omah Tutur pemodalan juga Pak Kepala Desa ya? Iya, sementara saya pribadi. Sementara begitu. Sementara saya pribadi. Kan katanya ada tim juga Pak? Iya, ada tim. Sebetulnya enggak saya pribadi, tim ini ya, tim yang ngelola. Tapi paling tidak di situ kan ada target juga ya. Perencanaan kita kan target pengembangan atau target pengembangan juga. Oke. Ya. Rencana juga selain untuk camping ground. Ada lagi ya, Pak? Katanya kolam renang ya? Kolam renang, iya. Insya Allah kita kolam renang. Apakah tidak mustahil Pak di sini? Enggak juga kayaknya. Kenapa? Kan sulit airnya sini Pak? Oh, enggak sulit juga sebetulnya. Ya biaya saja sebetulnya. Kalau sumbernya sudah banyak, cuma nanti mungkin berat di pipanisasinya lah yang harus kita pikir dulu. Tapi rencana itu ada. Rencana memang ada. Hebat kalau Mama Tutur sampai punya kolam renang Pak. Harus hebat. Harus hebat. Nah, iya, bayangkan sendiri ya, saya aja bisa mandi sekali Pak kalau di Nonggo Jajar karena dinginnya ya. Iya, dingin ya. Jadi kolam renangnya apakah ada yang renang di sini? Justru kan unik ya. Mungkin dinginnya yang mestinya dicari atau gimana? Gitu. Oh. Kalau di Probolinggo kan sudah banyak yang air hangat. Ada. Betul. Ini pasti ada Pak ya konsumennya. Pasti ada. Ya. Masalahnya di salah satu desa itu di Gendro itu juga ada kolam kecil itu.
sebetulnya yang nggak standar itu pun rame gitu loh. Karena di ekstrakurikulernya SMP sama SMK itu juga ada kegiatan olahraga berenang. Berenang ya. Iya, berenang. Ya, untuk Omah Tutur sendiri konsep menunya Pak Kades itu konsep Jawa, makanan Jawa atau gimana Pak? Kita bervariasi. Ada menu-menu yang milenial, ada menu-menu yang tradisional juga tradisional. Yang Ya kita ngikuti segala pasar ya. Segala pasar gitu. masalahnya di sini kita juga harus mengakomodir konsumen yang di wilayah Kecamatan Tutur. Kita juga harus mengakomodir juga konsumen yang dari luar. Dari ya, luar. mungkin ya. Biasanya orang kota kalau menu-menu yang milenial gitu kan sudah banyak di Sudah kota bosan ya, lah. sudah bosan. Mungkin kepingin ke desa makan pecel atau ya gado-gado, makanan khas desa atau lah. ya makanan khas desa gitu. Jadi semua kita siapkan di sini. Ya, oke ke menu Pak Kades. Untuk yang krunya, apakah memang asli orang Tutur atau memang ada bon-bonan lah, bal-balan jenis? Iya. Nggak, kemarin itu mulai dari waitressnya, kemudian koki, ada cleaning service macam-macam gitu. Itu memang dari anak-anak pemuda desa Tutur semua. Semuanya ya? Iya, cuman kita kemarin ada nyari pelatih ya, orang-orang yang ahli di bidang itu untuk ngajari mereka. Untuk ngajari mereka. Iya, ngajari mereka, iya. Ya. Sengaja mereka kita datangkan ke sini, kita bayar untuk Melatih mereka ya. Gitu, ya. Ada target berapa bulan lagi harus ini dikatakan sukses tuh Pak Kades? Kalau ke sana belum ya. Kalau ngomong sukses ya hari ini sudah saya bilang bisa sukses. Sukses ya. Tapi paling tidak pengembangan ini kan terus Mas Agus ya. Ini kan ini dalam 1 bulan ini sudah kita masuk ke tahapan outdoornya. Mungkin dalam kurun 1 bulan ke depan ini yang outdoornya harus sudah selesai. Dan mungkin kita akan melangkah lagi camping ground-nya. Target camping ground itu insya Allah nanti Desember itu harus sudah selesai. Gitu. Camping ground. Selesai. Jadi nanti kawan sekedar informasi bahwa di Omah Tutur ini bukan hanya urusan kuliner. Betul Pak ya? Iya. Juga ada kolam renang, nantinya ada juga camping ground. Ya, ada Camping ground. Camping ground ini kan hal yang baru lah untuk masyarakat Pasuruan dan sekitarnya. Itu investasinya apakah tidak lebih mahal daripada membangun sebuah cottage kecil-kecilan? Itu sebetulnya jauh lebih murah daripada cottage ya. Kalau cottage paling enggak kita ya ngomong jelek lah, kita investasinya per unit paling kurang lebih sekitar 150 juta. Betul. Kalau tenda itu kemarin hitung-hitungan kita itu 12 jutaan per unit. Ya, itu jauh sudah, Pak ya? Itu sudah bagus lah. Itu dalamnya sudah ada spring bed, ya ada tempat. Ya. Ada spring bed dalamnya ya? Ada spring bed. Nanti ada beberapa pilihan. Mungkin ada tenda-tenda yang mungkin kelas murah, ya mungkin yang kecil-kecil. Ada yang untuk keluarga, ada yang tenda yang bagus. Nanti akan ada banyak pilihan tenda. Keren. Jadi terus selain itu juga kita Mas Agus, ada yang di sebelah ini kan ada rumah joglo gitu. Itu sudah kita konsep jadi meeting room ya. Karena sudah digunakan banyak sekali kegiatan. Untuk kegiatan pelatihan di pemerintahan juga sudah ada kemarin sudah ada. Sudah terisi Pak ya? Iya, sudah terisi. Sudah ada yang booking lah. Iya. Kapasitas kurang lebih ya maksimal 50 orang lah. 50 orang. Ya. Untuk sampai sekian Pak, menurut Pak Kades sendiri, apakah Omah Tutur ini dibilang melampaui target atau memang standar Pak untuk pengunjung Pak? Sampai umur belum sebulan ini. 1 bulan itu sengaja memang kita buat sedikit lambat ya. Satu kaitannya dengan pandemi. Kemarin kita memang nggak terlalu harus benar-benar bisa menjaga protokoler itu. Yang kedua kemarin sesuai yang saya sampaikan tadi, untuk pelayan-pelayan kita kan masih baru semua, ya, baru training berapa bulan, terus kemudian dia harus praktek langsung, makanya kita juga harus hati-hati dulu. Makanya kemarin kalau begitu kita
promonya nanti terlalu kencang, saya khawatir justru nanti mereka akan kelabakan, kemudian memberikan satu pelayanan yang mungkin akan mengecewakan konsumen gitu loh. Makanya ini kita setting mungkin sedikit lambat lah, tapi paling tidak nanti tidak ada kendala di dalam. Ya, lambat tapi jalan gitu Pak. Iya jalan, ya pasti jalan lah. Pak Herman sendiri sebagai Kades sejak kapan Pak? Saya Kades, saya dilantik tanggal 30 Desember. Oh kemarin. Ya, jadi masih umur berapa bulan? 10 bulan ya. 10 bulan. 10 bulan, hampir 10 bulan. Itu baru terpikir Omah Tutur atau sebelumnya Pak? Sebelum jadi Kades atau setelah ya? Jadi Kades ya. Ya paling tidak begitu saya jadi Kades, saya punya satu tanggung jawab, ya apa sih mikirin masyarakat ya. Kalau kita hanya berjalan di relnya pemerintahan, ya wis itulah sudah ada ono pakem-pakemi kan gitu loh ya. Tapi paling tidak kita coba dengan tim, dengan lembaga pemberdayaan masyarakat ini juga kita membuat satu terobosan-terobosan paling tidak agar supaya nanti ada manfaatnya terhadap masyarakat yang ada di Desa Tutur. Gitu. Ya namanya Kades itu kan harus bermanfaat Pak kepada warganya. Harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Ya, lain-lain Pak, mungkin ada yang perlu disampaikan terkait dengan Omah Tutur Pak. Ya saya kira itu sudah cukup mewakili nggih. Ya tinggal mohon doanya saja. Amin. Ya. Mudah-mudahan upayanya teman-teman tim ini untuk bisa memberikan satu pemberdayaan kaitannya dengan keinginan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini bisa tercapai dan ada dukungan dari pemerintah daerah kan itu. Oh gitu ya. Ya. Demikian kawan-kawan informasi dari saya di acara Siapa Dia Siapa. Hari ini saya habis ngobrol dengan Pak Kades Desa Tutur, Pak. Desa Tutur, Kecamatan Tutur. Oh, Kabupaten Pasuruan. Nah, di mana Pak Kades ini punya ide untuk mendirikan sebuah rest area mini gitu, Pak ya. Sebetulnya konsepnya agrowisata. Oh iya, kan ada kebun jeruk di. Iya, agrowisata lemon gitu ya. Oh itu bisa dipetik sendiri Pak ya? Bisa. Ditimbang gitu Pak. Ya, oh keren. Ada lemon, ada jeruk siam, ada jeruk keprok. Itu ada sekarang Pak? Untuk sekarang lagi nggak musim. Oh belum, berarti musiman gitu Pak ya? Ya. Jadi konsep dari seorang kepala desa ini adalah Omah Tutur. Omah Tutur itu rumah yang mana rumah ini bisa disinggahi oleh semua UKM atau hasil petani dan lain-lain untuk dijual di Omah Tutur. Gitu Pak ya? Iya. Jadi sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat Tutur dan sekitarnya. Sekitarnya kan boleh Pak? Iya boleh. Ya. Saya akhiri percakapan saya dengan Pak Kades Herman di acara Siapa Dia Siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. NTV